Got hurt and it's not my fault. Wanna save my life, had to get involved again. Halo Sobat Si Paling Bola, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Ya, di video kali ini saya ingin membahas tentang Piala Eropa yang sudah memasuki fase klimaks ya, dimana partai puncak akan berlangsung di hari Senin dini hari ya, waktu Indonesia, antara timnas Spanyol versus timnas Inggris. Oke, bukan sesuatu yang mengejutkan sih ketika Inggris sukses mengalahkan Belanda dini hari tadi dan melaju ke final, karena sebelum Piala Eropa dimulai, 4 tim yang diprediksi bakal bisa lolos ke final, bahkan mengangkat trofi Piala Eropa, yakni timnas Inggris, Portugal, Prancis, dan juga timnas Jerman. Sementara Spanyol ini lebih ditempatkan ke tim kuda hitam lah. Dan ya, kita lihat timnas Spanyol bahkan melebihi ekspektasi dan menjadi favorit juara saat ini. Oke, jadi ya, penilaian kita tentang sebuah tim yang akan menjadi juara itu akan berubah seiring berjalannya turnamen ya. Oke, kita bahas timnas Spanyol dulu ya, dimana ya kalau kita melihat ya, timnas Spanyol tahun ini gila ya permainannya, selain menghibur dan juga tidak sulit untuk meraih kemenangan ya. Bahkan mereka bermain ditopang pemain muda ya yang cukup ngegendong Spanyol, yakni Lamine Yamal dan juga Nico Williams. Meskipun ada pemain senior seperti Morata, kemudian Rodri di lini tengah ya, tetapi kalau kita melihat ya, Pedri ya juga menjadi menjadi pemain yang cukup penting, meskipun ya kontribusinya masih kalah ya dibanding Dani Olmo yang bisa dibilang mendapatkan menit bermain lebih sedikit ya ketimbang Pedri ya, dimana Dani Olmo sukses menjadi pemain yang punya kontribusi lebih bagus di antara semua pemain Spanyol ya. Dia sukses mencetak 3 gol dan juga 2 assist ya. Sementara Lamine Yamal itu 3 assist dan 1 gol. Ruiz 2 gol 2 assist, Rodri 1 gol ya kalau nggak salah, kemudian Nico Williams 1 gol 1 assist ya. Jadi bisa dibilang timnas Spanyol ini cukup merata kontribusinya untuk dalam urusan mencetak gol lah, dalam urusan proses terjadinya gol, mereka bisa dibilang hampir merata. Tetapi kedalaman skuadnya itu tidak sebagus timnas Inggris ya, dan menurut saya Spanyol cukup beruntung ya, bisa mengalahkan Jerman ya, dan juga bisa mengalahkan Prancis ya. Kalau lawan Prancis ya wajar lah Spanyol lolos, karena ya timnas Prancis ya di turnamen kali ini ya, bermain sangat buruk ya, terlalu mengandalkan skill individu, tidak ada kreativitas di lini tengah meskipun lini pertahanan mereka kuat ya. Makanya ya gol dari Spanyol, yakni gol dari Lamine Yamal, itu dicetak dari luar kotak penalti ya, menandakan bahwa memang sulit untuk menembus lini pertahanan Prancis ya. Sementara Jerman itu gugur dari Spanyol ya, menurut saya hanya kalah dari keberuntungan lah ya, karena ya ada juga kontroversi penalti ya, dimana Marco Kurela handsball di kotak penalti ya. Meskipun ya kalau saya melihat ya penjelasan wasit masuk akal ya, karena tangan dari Marco Kurela ini tidak melebar ya, tidak membuat badannya lebih lebar ya, dan tetap vertikal ke bawah. Jadi ya meskipun Spanyol bisa mengalahkan Jerman, bukan berarti ya mereka bisa meraih trofi Piala Eropa tahun ini ya. Alasannya kenapa? Karena timnas Inggris punya peluang lebih besar, menurut saya ya, punya peluang lebih besar untuk bisa meraih trofi Eropa tahun ini ya. Oke, mereka bermain jelek ya, di 16 besar mereka main jelek ya, di 8 besar mereka main jelek ya.
Kemudian di semifinal baru bisa terlihat ya bahwa timnas Inggris ya bisa bermain bagus ya ketika menghadapi Belanda. Ya. Tapi apakah timnas Inggris lebih baik dari Belanda? Ya, saya tidak bilang ya, tapi 11-12 lah, karena ya pertandingan ini bisa dibilang pertandingan yang cukup sengit ya, jual beli serangan, dan ya meskipun Inggris ini tertinggal lebih dulu ya lewat gol dari Xavi Simons, tapi Inggris mampu comeback dan ya lost time berdarah lah, bahasa kita ya kalau di zaman dulu di rental PS itu lost time berdarah, di mana di menit 90+1 Watkins mampu mencetak gol kemenangan ya setelah Harry Kane mampu menyamakan kedudukan lewat titik penalti yang bisa dibilang cukup kontroversi ya. Tapi kalau teman-teman yang biasa bermain bola ya tentu sangat setuju kalau yang dilakukan Dumfries ini harus dihadiahi penalti karena mengangkat kaki terlalu tinggi, kemudian tidak langsung menarik kakinya ya, tetapi memasang kakinya sehingga Harry Kane setelah melakukan syuting itu terbentur kakinya ke kaki Dumfries, dan ini bisa dibilang sangat sakit ya. Kalau teman-teman biasa bermain sepak bola ya, ketika orang ngangkat kaki atau kesehariannya pasang kaki seperti itu sangat sangat rentan ya, bisa mencederai lawan ya, sangat berbahaya. Jadi saya sepakat penalti itu layak diberikan untuk timnas Inggris. Oke. Dan Gareth Southgate menurut saya ya bisa dibilang dia tidak bisa bermain bagus ya. Dia tidak bisa membuat timnya bermain bagus. Ini kelemahan Southgate. Oke. Dia tidak bisa membuat timnya bermain bagus, tetapi dia tahu caranya menang. Oke. Masterclass lah menurut saya. Dia tahu caranya menang. Oke. Di tahun 2021 dia sukses membawa Inggris lolos ke final Piala Eropa sebelum akhirnya mereka kalah dari Italia, dan di Piala Dunia mereka sukses lolos ke 8 besar sampai akhirnya dikalahkan atau disingkirkan oleh Prancis. Dan di Piala Euro tahun ini ya mereka sukses lolos ke final. Jadi Gareth Southgate ini ya bisa dibilang tahu caranya menang meskipun tidak tahu caranya bermain bagus, dan itu terbukti di turnamen ini, di mana mereka selalu bermain tidak bagus. Oke, mereka selalu tertinggal, tetapi mereka punya mentalitas ya. Jadi di partai final nanti saya mengunggulkan timnas Inggris untuk meraih trofi Euro ya. Karena di laga final ya permainan cantik itu tidak penting ya, tidak menentukan bahwa perjalanan sebuah tim yang sangat luar biasa sejak babak penyisihan sampai ke final itu bisa menjamin akan meraih trofi ya. Tetapi yang di final yang bermain adalah mentalitas, oke? Mentalitas pemenang, oke? Dan juga pengalaman bermain di partai final. Dan para pemain Inggris punya segalanya tentang mentalitas dan pengalaman, oke? Kalau kita melihat partai final Euro sebelumnya di mana Inggris kalah dari Italia, ada 8 pemain yang bermain di turnamen ini ya, dan mereka hampir semua adalah pemain inti. Oke. Jordan Pickford di posisi kiper, Kyle Walker di lini pertahanan bersama John Stones, kemudian Kieran Trippier ya 4 pemain, kemudian Luke Shaw ya 5 pemain di lini pertahanan, Declan Rice di posisi gelandang, Bukayo Saka, kemudian Harry Kane. 8 pemain yang bermain di final Euro tahun 2021. Oke, jadi timnas Inggris back to back ke final Euro, dan ini luar biasa menurut saya. Southgate master class ya. Dia tidak, meskipun dia tidak tahu caranya bermain cantik, tapi dia tahu caranya menang dan membawa The Three Lions melaju jauh ya di setiap turnamen. Oke, jadi saya memprediksi ya timnas Inggris punya peluang 55% untuk bisa mengalahkan Spanyol ya, meskipun Spanyol saat ini
bisa dibilang diisi pemain-pemain berbakat potensial. Lamine Yamal luar biasa ya, sangat menggendong Spanyol. Dani Olmo, Nico Williams. Yang menurut saya yang menjadi beban adalah Morata ya di depan. Sementara di lini pertahanan Spanyol ya menurut saya cukup meragukan. Ada Lenormand, kemudian siapa? Nacho Fernandes, Laporte ya yang bermain di Al Nassr ya, menurut saya ini cukup meragukan ya lini pertahanan Spanyol, apa ya, cukup meragukan ya. Beruntungnya Spanyol itu karena di apa ya, di partai-partai penting 16 besar, 8 dan semifinal mereka tidak mendapatkan lawan yang punya kreativitas tinggi ya. Rata-rata yang mereka lawan itu adalah pemain-pemain yang lebih mengandalkan skill individu ya, bermain lebih oportunis ya, sehingga ya lini pertahanan mereka tidak bekerja ekstra keras ya, berbanding terbalik dengan lini pertahanan timnas Inggris ya, dimana mereka ya bisa dibilang cukup kewalahan lah ya. Mereka sering apa ya, tertinggal lebih dulu ya. Mereka lebih melawan tim-tim yang punya kreativitas. Hanya saja ya di laga dini hari tadi ya, meskipun Belanda di babak kedua main all out dan tampil menyerang ya, meskipun Belanda ini punya kreativitas, tetapi mereka tidak mampu memanfaatkan peluang ya. Mereka sangat sulit untuk mengkonversi peluang menjadi gol ya. Jadi beruntungnya Inggris di situ. Tetapi secara permainan, secara squad ya, timnas Inggris itu lebih apa ya, kedalaman squadnya lebih bagus ya, dimana ya ketika Harry Kane, Phil Foden ini buntu, Bellingham buntu, maka Gareth Southgate punya pilihan atau punya banyak pilihan di bench ya. Ada Cole Palmer di sana, kemudian ada Oli Watkins ya. Kalau Gareth Southgate ini ingin lebih apa ya, lebih punya determinasi di lini tengah, dia bisa memasukkan Conor Gallagher ya di lini tengah. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa ya saya bahas di video kali ini tentang Piala Eropa yang sudah memasuki laga puncak ya. Jadi bisa dibilang video ini adalah review dan juga preview laga final. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini ya, dan terima kasih sudah menonton.